Masih bersama saya Eufolia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 bangunan terdiri 2 rumah tunggal dan 1 rumah bangsal 13 pintu di Samarinda terbakar. Di segmen 2, kami suguhkan sejumlah peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Tenaga mediator di Kabupaten Berau hingga kini masih minim. Jumat 21 Juli 2023, terjangan ombak di Kelandasan Ulu Balikpapan menyebabkan beberapa rumah rusak. Saat ombak menerjang, warga diliputi kepanikan. Mengantisipasi gelombang susulan, lurah setempat meminta warga menjauh dari pantai. Jumat 21 Juli 2023, permukiman warga Jalan Harun Nafsi Rapak Dalam Loajanan Ilir Samarinda terendam banjir hingga 40 cm. Genangan tersebut menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Warga menyatakan banjir kerap terjadi saat hujan mengguyur dengan intensitas tinggi. Sabtu 22 Juli 2023, kepanikan mewarnai pesta pernikahan di Gedung Kesenian Balikpapan. Ini terjadi setelah sebuah truk Fuso bernomor polisi AG 8806UB menyelonong masuk ke tempat pesta. Sopir truk menyatakan peristiwa ini diawali saat ia berhenti untuk mengisi muatan. Secara tiba-tiba truknya itu meluncur deras ke arah gedung dan baru berhenti setelah menabrak bangunan. Minggu 23 Juli 2023, alat berat milik pengembang perumahan di Sungai Keledang, Samarinda Seberang dikerahkan untuk memotong perbukitan. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko pergeseran tanah di perumahan. Meski warga sudah melihat upaya pengembang, namun mereka masih diliputi cemas. Itu karena pergeseran tanah semakin meluas. Minggu 23 Juli 2023, gotong royong merobohkan bangunan yang terdampak pergeseran tanah dikerjakan warga dan relawan di Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat. Bangunan tersebut harus dibongkar karena kondisinya semakin miring dan membahayakan keselamatan. Senin 24 Juli 2023, sejumlah polisi disiagakan di Jalan Tol kilometer 13 Karyangau, Balikpapan Barat, menyusul rencana penutupan pembangunan jalan tol oleh sejumlah warga. Aksi tersebut dipicu persoalan lahan yang belum dibayar. Pemilik lahan memastikan tuntutan akan terus dilakukan hingga mendapatkan pembayaran. Selasa 25 Juli 2023, tabrakan dengan melibatkan 3 mobil terjadi di Jembatan Layang, Samarinda. Kecelakaan ini menyebabkan 2 mobil rusak berat, sedang 1 mobil lagi rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 2 penumpang terluka dan 1 syok berat.
Rabu 26 Juli 2023, eksekusi rumah di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelandasan Ulu, Balikpapan diwarnai ketegangan. Meski begitu, ketegangan tersebut berhasil diredam oleh polisi. Pemilik bangunan didampingi kuasa hukumnya heran dengan sikap pengadilan tinggi karena perkara ini diklaim sudah mereka menangkan. Rabu 26 Juli 2023, kedapatan mencuri perhiasan emas dan uang pasangan suami istri warga Gunung Lingai, Sungai Pinang digelandang ke Mapolsekta Sungai Pinang, Samarinda. Bersama keduanya disita koper berisi uang tunai 18,5 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas milik korban yang masih tetangga pelaku. Baik, terima kasih, Pak. Diskusi strategi mengatasi pemanasan global dengan melibatkan jurnalis ini digelar Kamis siang di Samarinda. Pemerintah provinsi sengaja mengajak wartawan agar mereka memahami kondisi hutan di Kaltim. Sekarang banyak pilihan orang untuk mutu. Karo Administrasi Pimpinan Pemprov Kaltim Syarifah Alawiyah menyatakan, upaya menghambat laju pemanasan global terus dilakukan secara maksimal. Kaltim menjadi salah satu daerah yang dinilai mampu mengatasi hal tersebut. Itu dibuktikan dengan kucuran dana dari Bank Dunia kepada Kalimantan Timur. Itu oleh kawan-kawan berakhir pada 31 Desember 2025. Ya, semua kegiatan terkait dengan pembangunan hijau. Baik, kita mengadakan workshop pada hari ini adalah salah satunya kan ada program FCPF. Nah, jadi di mana kita akan mengajak para wartawan itu akan mengunjungi daerah-daerah yang sudah mendapatkan bantuan itu. Nah, kemudian untuk lebih memahami, maka kita adakan workshop pada hari ini. Contoh saja tadi kita memberikan pertanyaan, apa itu FCPF? Masih banyak yang belum paham. Nah, workshop ini sebelum kita terjun ke daerahnya, kita harus paham dulu apa sih FCPF tersebut. Di mana semua negara Dari Yayasan Bioma diketahui luas hutan Kalimantan Timur yang masih terjaga saat ini mencapai 6,7 juta hektar yang tersebar di 450 desa. Sejatinya jumlah ini menyusut dari sebelumnya seluas 12 juta hektar. Meski begitu, Kaltim termasuk daerah yang berhasil mengatasi pemanasan global. Sejak 2015 dan dilaksanakan secara Ya, kalau kita di Kalimantan Timur itu kan luasnya sekitar 12,9 juta hektar ya. 12,7 atau 12,9 juta hektar. Dari 12,7 juta hektar itu masih ada hutan tersisa 6,7 juta hektar yang tersebar di kurang lebih ada di sekitar 450-an desa ya. hingga sekarang sudah ada 26 lembaga. Untuk melihat kondisi hutan di Kalimantan Timur, wartawan akan turun langsung melihat kondisi sejumlah desa di wilayah Kutai Kartanegara. Penguatan oleh Kaltim di Balikpapan ketika Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.